Dah. Jadi hari ini aku lagi datang sebagai pembicara ke event yang dibuat oleh Her World Indonesia. Nama eventnya Women Leadership Conference, dan aku jadi salah satu pembicara yang membahas soal rasa kesepian di tengah era digital yang seharusnya semua orang merasa dan semakin menjadi connect dengan satu sama lain. Topiknya itu. Nah, sekarang kan kamu lebih sering menjadi public speaker. Emang kamu lagi menjalani proses itu seperti apa sih? Memang dari dulu aku suka sharing segala sesuatu yang menginspirasi, yang empowering, yang membuka mata buat orang lain dan menyentuh hati orang lain. Kalau topiknya berhubungan dengan memang topik yang pernah aku sendiri punya experience di situ dan aku juga punya pengetahuan di situ, aku pasti akan mau mensupport acara itu. Belajar dari mana sih, Kak, awalnya? Belajarnya, aku terinspirasi oleh banyak sekali kayak personal growth guru yang aku tonton dari tahun 2009. Terus aku punya cita-cita kayak gue pengen nambah cita-cita deh gitu. Pengen jadi pembicara inspirasional. Dan yang alhamdulillahnya adalah itu bisa terjadi, dan hari ini teman-teman bisa ngeliat aku sering datang ke acara-acara untuk memberi motivasi, memberi penguatan, memberi inspirasi yang mudah-mudahan bisa menyentuh hati penontonnya. Yang menariknya di pembicara hari ini kalau kamu sendiri sharingnya tentang masalahnya lebih ke apa sih? Bagaimana mengatasi rasa kesepian. Contohnya tadi ada salah satu seorang penanya yang dia bilang, kok aku ngerasa walaupun seperti di acara seperti ini lagi rame, banyak teman-teman, tapi kok aku nggak bisa menyangkal penuhnya rasa lonely dalam diri dia. Terus dia sampai nangis, aku ajak dia naik on stage. Terus udah gitu aku kasih dia salah satu teknik untuk feel better, untuk healing dirinya sendiri, dan itu bener-bener dia berterima kasih banget. Dan itu yang bikin aku kayak nagih gitu loh dengan profesi ini, karena orang tuh aku lihat langsung impactnya ke orang-orang yang merasakan sharing aku itu. Dan kamu lebih ke pengalaman hidup kamu untuk sharing berbagi ini. Betul, aku bangga banget dan bersyukur banget punya pengalaman hidup yang banyak yang gak enaknya. Karena itu yang membuat aku jadi bisa menggali pembelajaran yang ada dan berbagi pembelajaran itu ke orang lain, dan aku menjadikan profesi aku sebagai selebriti menjadi sarana untuk nunjukin ke orang bahwa this is how to be a human gitu loh, bukannya untuk menunjukkan kesempurnaan, tapi di tengah-tengah adanya prestasi, ada kesuksesan, ada pencapaian, tapi ada juga kejatuhan, dan itu bagian-bagian normal dari hidup, asalkan kita bisa melihat gimana bangkit lagi dan jadi orang yang bermanfaat. Nah, manfaat yang kamu rasain sendiri apa sih setelah hadir di banyak acara untuk talk show, untuk kesehatan mental dan segala macam? Manfaat yang kamu rasakan sendiri apa? Manfaat yang aku rasakan adalah aku seperti menjalankan misi hidup aku. Jadi gini, ada satu yang pengen aku cerita. Kemarin kan aku habis retreat dari Amrik, dan di sana itu aku ada sesi meditasi yang dimana aku dapat terinspirasi, aku dapat kayak ada pikiran yang kuat, keras banget suaranya, bukan suara ya, tapi kayak pikiran gitu, ngomong gini, Nabi Musa, aku disuruh belajar, nggak tahu itu datangnya dari mana, kayak kata hati gitu loh, ngetik yang kayak suka tiba-tiba muncul di setengah-tengah sesi meditasi retreat itu, bilang belajar lebih banyak tentang perjalanan hidup Nabi Musa. Lalu aku baca dan banyak banget yang bisa diambil sebetulnya, tapi yang aku rasa kenapa message itu muncul buat aku, Moses gitu, Nabi Musa, karena Nabi Musa dilahirkan oleh kedua orang tua yang dalam situasinya tuh nggak bisa mengasuh dia. Seperti yang aku rasakan oleh kedua orang tuaku yang belum siap, masih muda banget ketika melahirkan aku, sampai aku sempat ngerasa kayak aku nih unwanted ya, aku anak yang tidak diinginkan. Itu satu, aku ngerasa nyambung, walaupun kenyataannya aku nggak seperti itu ya, aku diinginkan. Tapi yang lebih nyambung lagi adalah ketika Nabi Musa menjalani hidupnya, dia itu tumbuh dewasa di sebuah desa di mana dia sesungguhnya seorang pangeran, tapi dia nggak tahu dia pangeran, dia nggak tahu dia anak dari raja. Lalu dia suatu hari dia frustrasi, dia memutuskan untuk menjauh dari desa tempat dia tinggal, dia pergi jauh berkelana, cari ilmu, refleksi diri, kontemplasi. Lalu dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke homelandnya dia, ke rumah kampungnya dia dengan orang-orangnya dia, dan dia memutuskan untuk menyelamatkan orang-orang itu dari jajahannya Firaun. Bener kan ceritanya gitu. Nah, kenapa aku ambil bagian yang itu? Karena itu yang aku rasakan gitu. Aku suka banget kan, teman-teman mungkin tahu. Aku suka ke LA, aku suka ke Amerika gitu setiap tahun, dan aku sempat juga punya pemikiran pengen pindah atau go internasional, punya karir di sana, tapi aku memutuskan kayak enggak. Setelah aku dapat pencerahan belajar tentang Nabi Musa, aku memutuskan enggak, aku mau tetap berkarya di Indonesia. Karena aku sayang sama orang-orang di sini, aku nggak mau lagi
ada anak muda seperti aku dulu, waktu aku punya masalah dengan mental health aku, nangis sendirian, ngerasa tersesat, nggak bisa ada temen yang bisa diajak ngobrol, diomongin jelek-jelek sama orang-orang. Aku nggak mau lagi itu ada, aku mau jadi salah satu kurir yang punya pesan yang bisa menolong dan menguatkan hati orang-orang yang sedang ngerasa bingung dan sendirian. Cak, Berarti ketika secara kamu merasa langsung- loneliness sendiri itu apa sih yang kamu lakukan di diri kamu sendiri? Apa? Dirasakan kalau memang aku perlu nangis, ya aku biarkan air mata itu keluar. Aku merasa tiap tetes air mata punya makna, nggak akan ada air mata yang sia-sia. Cara mengendalikannya sendiri dari diri kamu sendiri. Kalau kita semakin membiarkan rasa itu muncul walaupun nggak nyaman, kita semakin tidak perlu lagi mengendalikan karena sudah terasa secara otomatis akan terkendali. Berarti sekarang saat ini kamu belum ada juga yang kayak gitu. Iya, spiritual selalu aku sangat terdalam. Aku nggak pernah jauh dari spiritualitas aku sama sekali. Kasih Apapun itu artinya. kasih dengan komunitas mungkin. Selalu dekat. Aku ngerasa di momen-momen aku paling lost, aku paling sendirian, Tuhan nggak pernah, Allah nggak pernah melepas tangannya dari aku. Cak, Aku yang yakin. menginspirasi kamu sendiri